Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang leadership di area kerjaan saya untuk memenuhi UTS semester genap tahun ajaran 2024-2025 dalam mata kuliah Manajemen SDM. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan yang akan saya bahas tentang leadership-nya di sini, yaitu 3S Hunter BTTC, yang merupakan sebuah bengkel khusus penjualan ban Bridgestone dan juga beberapa perawatan kendaraan lainnya seperti oli, spuring, balancing, dan lainnya. 3S Hunter berdiri pada tanggal 20 Agustus tahun 2004 dan berlokasi di Jalan Danau Sunter Selatan, Blok O5 nomor 6. Saat ini, 3S Hunter BTTC memiliki total 21 pegawai dan memiliki jam operasional pada hari Senin sampai Jumat pukul 8.30 sampai jam 4.30 sore. Dan pada hari Sabtu pada pukul 8.30 pagi sampai jam 2.30 sore. Berikut struktur kepemimpinan di 3S Hunter BTTC, yaitu pemimpin tertinggi ada di SPV atau supervisor, baru diikuti oleh mekanik, dan selanjutnya mekanik, SPG, admin atau kasir. Dalam hal kepemimpinan, 3S Hunter BTTC telah menerapkan sistem kepemimpinan dengan baik berdasarkan struktur kepemimpinan perusahaan tersebut, yang berarti tidak ada yang menyalahi prosedur dalam pelaporan harian maupun laporan yang terjadi di lapangan, baik dari segi penjualan, maintenance, dan juga SOP di lapangan. Kepemimpinan yang dijalankan di sini terlihat sangat baik dikarenakan sangat jarang sekali adanya misinterpretasi atau miskomunikasi, karena semua informasi ataupun evaluasi dapat tersampaikan dengan baik dan akurat kepada para pegawai. Jika ada suatu masalah, pimpinan tertinggi akan selalu berdiskusi atau bermusyawarah dalam mencari solusi dan jalan keluar melalui briefing evaluasi ataupun interview para pegawai satu persatu untuk mencari solusi yang terbaik dan tepat, juga tidak mengganggu jalannya aktivitas harian. Dalam penerapannya, pimpinan di perusahaan ini dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan yang suportif atau supportive leadership. Hal itu dikarenakan pimpinan selalu melibatkan para pegawainya dalam mengambil keputusan dalam permasalahan ataupun dalam aspek mencari solusi. Kepemimpinan yang suportif akan mendorong kemampuan mengambil keputusan dari para pegawainya dan dapat mematangkan pemikiran pegawainya dalam mengambil solusi yang tepat. Tetapi bukan berarti keputusan akhir berada pada pegawainya tersebut, karena keputusan akhir tetap pada pimpinannya. Kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan tersebut di 3S Hunter BTTC. Kelebihannya yaitu satu, karyawan merasa dihargai dan diperhatikan, sehingga lebih puas dan loyal. Yang kedua, dapat mendorong hubungan interpersonal yang sehat antara pemimpin dan bawahan, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Dukungan emosional dari atasan dapat membantu karyawan mengatasi tekanan kerja dan burnout. Selanjutnya, ketika karyawan merasa didukung, mereka cenderung lebih termotivasi dan berkomitmen terhadap tugas. Dan yang terakhir, dapat meningkatkan etos kerja tim. Adapun kekurangan dari sistem supportive leadership, yaitu dalam kondisi krisis atau pengambilan keputusan cepat, gaya sportif bisa terlihat lamban atau kurang tegas. Jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan ketegasan, karyawan bisa menjadi terlalu nyaman dan kurang produktif. Selanjutnya, gaya ini lebih efektif jika diterapkan pada tim yang sudah cukup mandiri dan profesional. Beberapa pegawai mungkin terlalu bergantung pada dukungan emosional dari atasan. Gaya ini mungkin kurang cocok bagi karyawan yang lebih menyukai instruksi jelas dan struktur ketat. Saran atau solusi atas permasalahan tersebut. Dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan SDM di perusahaan ini, ada beberapa saran atau solusi yang dapat dilakukan, antara lain
yaitu satu dengan melakukan review kinerja secara berkala, disertai feedback. Yang kedua, fokus pada pelatihan teknis atau hard skill dan perilaku atau soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Yang ketiga, tumbuhkan budaya keterbukaan dan kolaborasi. Yang keempat, identifikasi potensi dan kompetensi karyawan melalui asesmen berkala. Dan yang terakhir, menerapkan sistem penilaian kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI dan sasaran kerja atau OKR. Kesimpulan atau pelajaran yang didapat dalam permasalahan tersebut yaitu satu, menjadi pimpinan tidak harus serta-merta mengambil keputusan sendirian karena ada pegawai-pegawai yang akan mensupport ataupun siap untuk diajak berdiskusi. Yang kedua, dalam mengembangkan kompetensi tentunya harus selalu diimbangi oleh komunikasi antara para pegawai maupun pimpinan. Jadikan tempat kerja kita sebagai rumah dan pimpinan kita sebagai orang tua, maka dalam menjalani pekerjaan terasa lebih nyaman dan tidak ada tekanan yang memberatkan. Sekecil apapun masalah, haruslah terbuka kepada sesama pegawai ataupun pada pimpinan, karena masalah pekerjaan yang disimpan sendiri akan menjadi beban dan juga tekanan dalam menjalankan aktivitas pekerjaan. Demikian presentasi tentang leadership di 3S PTTC Sunter. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.